Halo, selamat sore, selamat datang di acara apa ya, interview lah, atau kita berdialog agama pada sore hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Jonas Dubrito Krisna Arianta, aku dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 2021. Silakan bisa perkenalan. Ya, halo Krisna gitu kan, kenalin nama aku Deli Katia Camhadara Abidin, aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2021. Aku biasa dipanggil Deli. Salam kenal ya. Oh iya, salam kenal ya Deli. Wah, sebagai narasumber ini ya dalam dialog beragama kita. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke topik utama pembahasannya. Mungkin karena ini kan sifatnya dialog beragama di mana aku lebih aktif ingin bertanya-tanya sih mengenai pandangan-pandanganmu tentang dialog antar agama itu bagaimana, tentang usaha membina kerukunan dan lain-lain seperti apa. Tetapi mungkin bisa kita mulai dari basicnya dulu ya. Nah, mungkin apa ya hal-hal atau ajaran atau kebiasaan, tradisi yang ada di agama yang kamu anut? Ini aku udah boleh jawab sekarang ya. Oh iya, iya, silakan, silakan. Iya, oke, oke. Jadi mungkin kalau dari yang paling basic dulu ya, kalau misalkan di agamaku itu hal yang benar-benar paling wajib banget kita lakuin adalah sholat 5 waktu. Jadi ada ini aku jelasin apa ya. Jadi kayak ada dari itu ada subuh yang waktu pertama, terus ada duhur itu waktu siang, terus ada waktu sore, nanti itu asar sekitar jam 3, terus maghrib kayak jam 18 itu, sama terakhir itu isya. Jadi itu yang paling wajib. Kayak apa ya, bisa dibilang sholat itu adalah tiang agama. Kalau misalkan di agamaku itu sebelum kita ngelakuin kayak sekarang nih kan lagi bulan puasa gitu kan. Nah, kita kayak puasa wajib gitu. Nanti ada lagi kayak lebaran, terus kayak ada malam satu suro dan lain-lain. Kayak gitu sih kira-kira. Kira-kira jelas nggak nih? Atau mungkin ada yang mau jelasin lagi dari Krisna? Oh, jelas kok, jelas banget. Berarti sekarang Deli lagi puasa atau enggak nih? Atau udah bolong berapa? Oh, oke, kalau aku kebetulan lagi nggak puasa ya, karena kalau misalkan di agamaku itu kalau ada yang perempuan lagi halangan atau lagi haid lah ya bahasanya itu emang nggak boleh puasa karena kita tuh apa ya bukan dianggap sih tapi memang belum suci gitu loh. Nah jadi kalau misalkan nanti kita mau puasa nih kita harus melakukan apa ya kewajiban untuk namanya mandi besar. Mandi besar itu sebenarnya sama aja sih kayak mandi biasa, cuman ada doanya sendiri dan itu kita harus kayak keramas kayak gitu. Baru bisa Oke. puasa lagi deh. Wah, ini insight yang menarik ini. Kan jadi semakin pintar ya tiap hari. Iya. Oke. Lalu mungkin apakah ada kayak tradisi-tradisi? Karena kan pastinya di seluruh Indonesia ini yang menganut agama Islam itu kan dari latar belakang yang berbeda-beda nih ya, Deli. Nah, mungkin ada tradisi unik nggak yang dari daerahmu dulu? Sebelumnya kamu dari daerah mana ya? Kalau aku dari Kediri, Jawa Timur. Oh, dari Kediri. Nah, itu mungkin apakah ada misalnya acara, ada adatnya seperti apa, seperti itu? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari aku sendiri di daerahku itu ada namanya aku lupa ya, agak lupa, tapi kayak semacam arak-arakan gitu kalau misalkan kita lagi Maulid Nabi. Nah, itu Maulid Nabi itu apa, jadi kita kayak memperingati hari besarnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, seperti itu. Terus nanti ada lagi kalau malam satu suro, kayak gitu sih paling tradisinya. Kalau misalkan Krisna sendiri ada nggak? Wah, aku nggak ada ya. Nggak ada atau aku yang nggak pernah ikut ya. Kelihatannya nggak ada deh. Soalnya Aduh, kan, bahaya nih kalau nggak pernah ikut. tapi memang ada di beberapa daerah itu memang berbeda-beda tergantung adatnya masing-masing juga sih. Seperti kalau di daerah NTT itu di Larantuka ya tepatnya. Itu kalau bulan Maria itu ada kayak semacam arak-arakan membawa patung Bunda Maria yang besar seperti itu. Kalau di Surabaya sih mungkin karena udah terlanjur heterogen ya. Jadi sudah mulai luntur gitu budayanya. Jadi mungkin kurang terlihat seperti itu sih. Oke. Oh gitu gitu. Oke, Oke, nice kita info. lanjut ya ke selanjutnya. Yuk. Nah, ini menurut Deli nih, seberapa penting sih dialog beragama itu? Apakah penting banget atau wah ini cuma formalitas belaka seperti itu? Kalau Nah, menurut kamu kalau gimana? kalau menurut aku pribadi ya, aku bisa bilang itu penting sih karena kalau aku pribadi aku suka kayak ngeliat apa ya ngedengar cerita dari perspektif orang lain, apalagi kalau misalkan orang
itu beda kan sama aku gitu kan. Aku kayak suka tanya-tanya kayak waktu kemarin kalau nggak salah Paskah itu kan harus kayak puasa juga kan. Kalian juga ada puasa gitu kan. Itu kayak Oh iya, tanya ada. ke temanku, iya gitu. Aku tanya kayak apa sih bedanya gitu kan kayak puasa Paskah sama puasanya Ramadan gitu kan. Aku suka kayak Mm-mm. kayak gitu. Terus kayak apa ya, kayak acara-acara, kadang tuh kalau misalkan ada peringatan apa gitu kan aku suka tanya, "Ini tuh peringatan apa sih?" Gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau menurutku penting sih kalau untuk aku ya, karena itu tadi, aku suka buat dengerin perspektif orang lain. Kayak gitu sih. Kalau menurut Oh Krisna iya. sendiri gimana? Waduh, jadi diinterview nih. Tapi kan memang benar ya, kamu kan suka melihat perspektif dari berbagai bidang. Berarti sesuai dong sama jurusannya, ya kan? Iya, Berusaha emang mendengarkan. harus kayak Mantap, ya, mantap, ya, mantap, mantap. Tapi multidimensional. memang tuh ada puasa, cuman bedanya kalau di Katolik itu nggak terpaut jam gitu Del. Jadi kayak pokoknya sekali makan kenyang gitu. Dan memang asiknya dialog beragama juga kalau menurutku itu asik ya, asik dan seru dan pastinya berguna ya. Karena kan kita jadi semakin lebih tahu tentang orang lain. Kita lebih tahu backgroundnya dia melakukan hal tersebut itu kenapa gitu loh. Jadi kita bisa lebih ada rasa apa ya, simpati, empatik bedanya apa ya? Pokoknya rasa-rasa itulah. Jadi Iya, kita bisa lebih iya, bertoleransi dan menghargai sih. Kalau menurutku kayak gitu. iya, benar-benar, benar Oke, banget. mungkin kita next lanjut lagi ya, nggak apa-apa ya? Iya. Nah, ini nih, kalau menurut kamu kira-kira bagaimana ya cara membina kerukunan antar umat beragama gitu? Selain dari dialog beragama itu tadi, mungkin apakah kepikiran mau ngapain gitu? Mhm. Kalau menurutku sendiri, aku cenderung kayak apa ya, melakukan hal-hal yang dari hal-hal kecil dulu sih. Kayak contohnya, misal kayak hari raya Nyepi, aku bakal ngucapin ke teman-temanku gitu. Terus kayak Natal dan lain. Menurutku itu salah satu apa ya, hal yang sebenarnya penting. Cuman karena itu tuh kebanyakan orang nganggapnya cuman ngucapin doang gitu kan. Padahal dengan kita ngucapin tuh kita kayak oh kita respect loh, kita kayak mengakui wow ini lagi hari rayanya mereka kayak gitu-gitu sih kalau misalkan dari aku, Chris. Yoi, Selain kayak toleransi of course ya, selain uh, toleransi dan lain-lain. kayak care gitu nggak sih jatuhnya? Ya, care gitu kan. Karena ya demi membina hubungan yang lebih baik gitu kan. Kayak anggapannya kalau aku lagi ulang tahun diselamatin, wah selamat ulang tahun kan Iya, seneng gitu ya. Soalnya kan, benar-benar. wah ternyata ada yang inget kayak gitu. Iya, Oke, ada yang mantap, care. mantap, mantap. Kamu Oke, seneng kan kalau diucapin selamat ulang tahun? wah seneng, seneng banget, seneng banget. Oke, Oke, kita oke. yang selanjutnya ini ya. Ini agak out of topic ya, tapi kan memang ada di poinnya hal yang ingin kutanyakan bagaimana. Nah, menurutmu sendiri, gimana sih kalau orang deket gitu, deket tapi beda agama, atau mungkin pacaran tapi beda agama, gitu menurutmu bagaimana? Kalau menurutku ini dari perspektif pribadiku sih ya. Kalau misalnya aku mending jangan. Kalau misalkan udah tahu dari awal, kalau misalkan beda nih gitu kan. Cuman kembali lagi ke pikirannya orang-orang, ke perspektif orang-orang sendiri. Karena aku sendiri tuh juga aku menemukan kayak temenku gitu ya, dia tuh kayak ayah sama ibunya tuh beda agama gitu. Cuman solusinya ada gitu, solusinya dengan apa? Ayah dan ibunya itu sama-sama ganti agama ke satu agama lain gitu. Jadi kayak misalkan yang satunya Islam terus satunya Protestan gitu ya. Terus nanti mereka sama-sama pindah agama nih ke Katolik atau ke Buddha kayak gitu. Nah, itu sih gitu kan. Cuman karena aku apa ya benar-benar mau mengikuti ajaran agamaku jadi aku better enggak kayak gitu sih dari awal misalkan udah tahu gitu. Kayak gitu sih, Chris. Kalau kamu Wah, sendiri mantap. gimana? Kalau aku sih kelihatannya sama kayak kamu ya. Kita kan memang harus berprinsip teguh lah ya. Apa yang kita yakini itu ya harus kita yakini gitu loh. Nggak terus tengah-tengah pindah gitu kan. Ya memang beda ya. Setiap orang beda tergantung Iya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama dari kecil sampai sekarang menganut suatu agama tertentu kayak gitu sih. Tapi kalau aku sih tetap stay sih ya. Ya memang kita membuat kesalahan nah, lah misalnya pernah pacaran sama yang beda agama atau lain-lain tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. iya. Nah, ini nih mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira nih, Del, gimana sih pandanganmu tentang orang yang terlalu radikal terhadap suatu agama? Sampai-sampai melupakan toleransi antara satu sama lainnya. Gitu bagaimana menurutmu? Kalau menurutku sendiri ya, orang yang gini-gini, pertamanya aku tuh dari kecil selalu diajarin sama orang tuaku, oke kamu boleh berpegangan kuat dengan agamamu, tapi kamu juga harus ingat
kita itu hidup di zaman yang semakin maju gitu. Jadi jangan jangan punya fixed mindset di mana kamu hanya mengacu pada agamamu gitu. Jadi ini bukannya berarti aku mau melanggar agamaku, tidak gitu. Boleh, emang itu kan harus. Cuman sekali lagi karena kita ada di dunia yang semakin berkembang, kita juga harus diiringi nih. Jadi agama sama perkembangannya juga diiringi. Jangan sampai kamu stuck di itu aja gitu. Dan menurutku itu mereka tuh malah, kalau menurutku pribadi, malah aduh gimana ya bilangnya, malah nggak itu sih, kalau menurutku malah nggak terlalu ngikutin agama jadinya, karena aku percaya di setiap agama itu kan pasti mengajarkan toleransi dan kasih sayang kan. Terus kalau misalkan ada orang yang sampai berbuat jahat ke agama lain hanya karena mereka beda, itu yang menurutku kayak harus dipertanyakan lagi sih, ini atas dasar apa kamu melakukan ini, karena di agama itu jelas nggak ada. Karena aku percaya setiap agama itu pasti ngajarin yang baik-baik gitu loh. Jadi itu sih kalau menurut aku dari Oke, pendapatku. berarti kita sepemahaman ini ya. Jadi kita memang boleh menganut agama kita, tetap boleh ya percaya pada apa yang kita yakini seperti itu. Tapi kita nggak boleh melupakan fakta bahwa kita harus menghargai Iya, orang lain. Ya mungkin dari manusia ke manusia lainnya gitulah. Kita tahu mereka punya iya, hak untuk percaya ke hal yang berbeda dengan kita. Jadi mungkin nah, tidak memaksakan kehendak seperti itu ya. Dan tadi, wah ini iya, kayak materi PPSMB nih ya. iya. Nggak boleh fix mindset Aduh, ya, jadi harus growth mindset. iya, harus Oke, growth oke, mindset. mantap, mantap, mantap. Em, oke sih Del, kalau dari aku sih itu saja ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini kamu mau ada pertanyaan nggak apa-apa kok. Kita kan diskusinya kok bisa dua arah ini, jadi nggak cuma satu arah gitu. Silakan Del, mungkin ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau misalkan aku deh mau balik tanya, kalau kamu sendiri memandang orang yang radikal dan lain-lain kayak gitu gimana nih, Chris? Orang yang Oke, terlalu fanatik lah ke agamanya gitu. oke, oke, oke. Kalau menurutku ya mungkin jawabannya kurang lebih nanti sama kayak jawabanmu. Karena ya memang kita kan orang yang radikal itu nggak apa ya, semua agama itu pasti ada orang yang terlalu radikal gitu. Kalau bahasa gampangnya itu, kalau menurutku loh ya nih, itu terlalu merasa superior. Iya, Jadi mereka benar. ngerasa, wah aku yang paling superior, aku yang paling benar. Loh itu memang nggak apa-apa. Kamu merasa agamamu paling benar itu nggak apa-apa. Tetapi ya nggak memaksakan ke orang lain gitu loh. Karena orang lain juga punya perasaan bahwa, oh agamaku kok yang benar kayak gitu. Dan akhirnya loh ya, kalau menurutku ya semua agama benar. Karena pasti semua itu mengajarkan kebaikan. Seperti yang kamu katakan tadi. Nggak ada buat mengajarkan untuk kekerasan atau lain, pasti nggak ada lah. Semua pasti kebaikan. Dan atau ya mungkin seperti itu lagunya Peri Cintaku itu ya, Tuhan memang satu ya. Cuman kita Iya, yang berbeda-beda, kita yang nggak iya, sama kayak gitu. Jadi benar-benar. apa yang kita anut, apa yang kita percaya itu ya sudah, itu kembali ke diri kita saja. Dan ya kita yakini itu sampai seyakin-yakinnya gitu ya. Kalau istilahnya harus beriman yang kuat seperti itu. Tetapi ya terus nggak kita harus memaksakan ke orang lain, wah kamu harus ikut agamaku, kamu itu. Kalau menurutku itu kurang tepat sih Del. Soalnya ya pada akhirnya orang yang dipaksa itu mengikuti agama bukan karena kemauan, tapi karena paksaan seperti itu kan. Ya dan mungkin itu sih jawabanku, sama kan ya? Kurang lebih sama Iya, ya. iya, Oke. kurang lebih sama sih. Tapi Nah, kamu pernah nemuin gak sih orang kayak gitu di dunia nyata? Entah itu mungkin temanmu atau siapa? em, kalau pernah nemui ya banyak sih. Oh Banyak ya, iya, ya pasti ada ketemu sama orang-orang seperti itu. Tetapi semakin lama ini semakin jarang sih, karena ya mungkin aku yang lebih nggak ngurus ya, kayak udahlah iya, ya, cuek kayak gitu. Tapi yang jelas kalau mengalami hal yang sampai kayak terorisme atau apa gitu, jujur aku pernah sih Del. Dan itu oh dampak iya, sungguhan. Ya dulu di waktu aku SMP mau lulus itu kan ada kayak tragedi yang gereja-gereja dibom itu loh. hmm, Nah, itu tuh aku tuh harusnya kayak perpisahan kelas itu sampai nggak perpisahan, soalnya memang lagi duka gitu. Soalnya gerejanya itu di sebelah sekolahku, di sebelah SMP ku dulu. Jadi itu mungkin oh langsung my kayak kerasa banget gitu loh. God. Kan aku juga setiap hari Minggu ya misa ke gereja itu di Surabaya sini. Jadi mungkin itu yang cukup kerasa sih. Makanya jadi ya kalau menurutku wah ini kurang tepat sih sampai kalau seperti ini. Ya kayak gitu sih Del.
Kalau kamu sendiri Oh pernah iya, ngerasain nggak I'm so tindak-tindak sorry for you, Krishna. Ya. oh, nggak apa-apa, santai. Kamu pernah nggak kalau ngerasa kekerasan atau rasisme atau bukan rasisme sih, lebih ke pengucilan karena agama gitu di suatu tempat? Apa pernah ngerasa kayak gitu, Del? Kalau misalkan aku sendiri, aku yang ngalamin kalau pengucilan karena agama, alhamdulillah belum ya. Cuman kalau pengucilan karena hal lain pernah, cuman ini kan out of topic gitu kan. Tapi kalau misalkan mendengar itu tuh iya pernah sih. Kayak temanku, aku dengar kayak kata temanku kayak, Del aku diginiin karena aku nggak seagama, nggak sejalan sama mereka gitu. Terus kayak ya aku kayak yang aku bisa lakukan pada saat itu ya apa yang menenangkan karena dia teman SD ku kan. Sedangkan aku tuh pindah setelah SD. Jadi kayak di situ ya aku melakukan apa yang aku bisa lakuin pada saat itu gitu. Kayak gitu sih kalau mendengar iya pernah beberapa kali, cuman kalau ngalamin belum. Jangan ya, jangan Iya, sampai. Semoga janganlah. kita selalu dilindungi sama Tuhan. Wah, berarti kamu memang psikolog sejak dini ya? Udah pandai, wah, pandai mendengar dan pandai menghibur. Oke, oke, oke. Ya, kalau bisa jangan sampai sih. Dan memang ya yang harus kita tinjau lagi tuh bagaimana sih kita bisa berbuat baik sebagai manusia lah ya, setidaknya sebagai Iya, manusia terhadap manusia yang lain gitu loh. Jadi kan ya apa yang kita nggak mau terjadi pada kita ya, ya berarti kita jangan gituin orang lain gitu kan? iya benar. Itu benar Iya sih. banget sih, benar banget. Oke, Wow, oke. kayak keren, keren, keren. Hmm. Aku juga sepemikiran. Oke, Del. Nah, mungkin itu tadi bisa dikatakan conclusion dari aku lah tentang interview ini. Nah, mungkin ada conclusion dari kamu nggak tentang interview pada sore hari ini? Ya, kalau misalkan menurut aku kurang lebih pasti sama sih, Chris, karena mau kita sebeda apapun gitu, kita tetap manusia gitu kan. Dan kita di sini hidup ya, kita manusia bukan bukan makhluk individu, tapi kita saling butuh satu sama lain gitu. Jadi ya emang kita harus hidup rukun lah gitu kan, kayak respect aja apa yang kesukaan kamu, apa yang menjadi kepercayaanmu dan apa yang menjadi kepercayaanku. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan itu tadi ya apa ya kita harus growth mindset ya, jangan fixed mindset gitu. Kayak gitu sih dari aku. Wah, materi Kofasnya udah dipelajari nih ya berarti ya. Oke, oke. Duluan saya mempelajarinya. Oke, oke. Ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Del atas waktu dan mau meluangkan waktu lah pada sore hari ini untuk melakukan dialog beragama. Ya, semoga sukses selalu selama seminggu ke depan dan selamanya gitu sukses selalu dan Tuhan Amin. memberkati Del. Terima kasih. Same goes to you, Krishna. Thank Oke. you.